Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rapat hari ini tadi sudah diputuskan bahwa kita sudah putuskan bahwa Aliansi Aksi Sejuta Buruh memutuskan satu, menolak kehadiran tapera, dan kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita membuat gugatan ke MK dan ke Mahkamah Agung karena ada beberapa, dan juga kita akan lakukan aksi-aksi ke beberapa instansi karena ada dua yang tadi tanggal 20 itu adalah di kota, kabupaten maupun provinsi, itu akan dilakukan di tanggal 20 Juni. Untuk provinsi ya akan dilakukan di tanggal 27 Juni juga. Kenapa? Ya, tingkat nasional adalah 27 Juni. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa ini ditolak? Semua harus ingat bahwa persoalan perumahan itu harusnya ditanggung-jawabi oleh negara. Dan itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi jangan juga kita ini akhirnya dikelabuhi dengan tapera, dengan isu dengan tapera ini. Padahal masih banyak persoalan-persoalan, jangan mengalihkan isu, yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan ada dana yang bisa kita pakai untuk khususnya kaum buruh Indonesia, bagaimana kaum buruh bisa mempunyai rumah atau hunian yang layak. Kenapa harus dialihkan ke tapera? Ini kan akal-akalan para penguasa hari ini, karena anggaran APBN ini sudah defisit, maka bagaimana bisa mendapatkan dana segar yang mereka mampu menghimpun atau untuk merampok rakyatnya sendiri. Seharusnya pemerintah ini harus memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, sedangkan upah buruh rendah. Biaya pendidikan sangat tinggi. Jangan nanti dialihkan. SDM rakyat kita ini rendah. Karena apa? Pemimpin negeri ini tidak mampu untuk mengelola hasil bumi kita, udara dan semuanya ini untuk kepentingan rakyat. Seharusnya kemakmuran dan keadilan itu harusnya ya pemerintah, para petinggi negara ini harusnya memikirkan itu. Kenapa tadi? Jangan sampai begini, buruh ini selalu demo, buruh selalu turun ke jalan, membuat macet, membuat keonaran. Tapi bukan itu yang harusnya semua rakyat Indonesia memikirkan. Kenapa rakyat, khususnya kaum buruh, selalu turun ke jalan? Ini karena memang sengaja kaum buruh atau rakyat Indonesia ini dibenturkan kepada tentang kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan keadilan terhadap rakyat. Bukan hanya kaum buruh, tapi ini khususnya rakyat Indonesia. Upah buruh selalu dibatasi dengan undang-undang Omnibus Law. Tentang bagaimana kesehatan dan yang lain-lain. Ini sengaja. Semua karpet merah ini diberikan kepada oligarki, bukan kepada rakyatnya, yang harusnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ini yang harusnya dipikirkan, bukan yang lain-lain. Bukan harus memotong melalui tapera. Tapi tapera ini juga harus kita sadari. Syarat bagaimana rakyat atau buruh ini bisa memiliki rumah. Apa syaratnya? Sedangkan upahnya rendah. Rata-rata buruh ini setelah gajian baru tanggal 15, tanggal 20 sudah kepinjol. Itu kembali lagi kena BI checking. Apakah persyaratan memiliki rumah itu tidak mengandalkan BI checking? Semua itu gitu. Nantinya terganjal dengan BI checking ini gitu loh. Ini yang harusnya sama-sama rakyat Indonesia harus sadar.
Jangan uang yang dikumpulkan ini untuk pesta pora. Ini yang harusnya kita sama-sama sadar. Ayo semua rakyat Indonesia, kita sama-sama bergandengan tangan untuk menolak kehadiran Tapera ini. Tapera ini bukan betul-betul memikirkan agar rakyatnya mempunyai rumah atau hunian rumah yang layak. Tapi ini adalah betul-betul Tapera ini adalah sangat memprihatinkan, sangat menyakitkan hati rakyat. Kenapa? Yang tadi sudah disampaikan bahwa Tapera ini kan sebenarnya ini hanya akal-akalan supaya mendapatkan dana segar untuk membangun IKN dan menutupin defisit APBN. Ini yang harusnya tidak boleh lagi. Pemimpin negara ini harus mencari solusi karena pemimpin negara yang memutuskan pindah ibu kota negara, bukan rakyatnya yang harusnya diperas-peras terus. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini harus turun ke jalan, kan gitu. Apalagi ada lagi yang sangat menyakitkan, undang-undang penyiaran ini betul-betul membelenggu terhadap khususnya kaum media. Dan ada penyadapan, ada undang-undang kepolisian. Tadi sudah bagaimana teman-teman pers ini sudah juga tidak ada kebebasan lagi untuk menyiarkan dan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ini juga kembali lagi, kebebasan pers atau kebebasan rakyat ini sudah dibelenggu lagi. Tidak ada lagi rakyat itu bebas menyuarakan. Yang berikutnya, yang lebih menyakitkan lagi, bahwa ada penyadapan undang-undang kepolisian, bahwa polisi boleh menyadap, itu bebas, kan gitu. Ini kan sangat menyakitkan. Padahal penyadapan itu adalah yang tadinya adalah KPK yang harus melakukan. Bagaimana untuk memberantas korupsi, supaya KPK itu betul-betul mendapatkan data yang valid. Tapi sekarang KPK juga diberikan kebebasan untuk menyadap. Terus kepolisian juga diberikan kebebasan. Ini sebenarnya negara apa gitu loh. Negara ini harusnya diatur dengan baik, tapi bukan harus menyakitin hati rakyatnya gitu loh. Ini kayaknya hanya bagi-bagi atau berebut kue di negara ini, tapi tidak pernah berpikir bagaimana memikirkan nasib rakyatnya. Bukan memikirkan bagaimana supaya rakyatnya ini dapat hunian dan yang lain-lain. Tapi justru ini adalah hanya bagi-bagi kue. Selain itu juga ada undang-undang Omnibus Law. Ini sebenarnya malam petaka. Yang kehadiran Omnibus Law ini akhirnya di bawahnya itu banyak undang-undang yang betul-betul merampas kebebasan rakyat. Kebebasan rakyat juga ada tadi di bidang media, juga di bidang kebebasan untuk berserikat dan yang lain-lain. Ini nantinya rakyat ini betul-betul hanya dijadikan objek, bukan rakyat itu betul dijadikan sebagai apa yang memberikan mandat. Bagaimana kalau kita yang memberikan mandat terus kita juga tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ibaratnya keadilan itu juga diberikan. Kemakmuran itu harusnya pemerintah, Presiden Republik Indonesia itulah yang pemangku negara ini, harusnya yang memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Tapi bukan hanya dijadikan pijakan untuk mengumpulkan pundi-pundi. Seperti kasusnya SYL Pak ya. Ini sampai ke salon, sampai urusan anaknya ke salon, sampai bayar listrik dan yang lain-lain. Padahal SYL ini kan upahnya juga udah besar gitu. Inilah contoh-contoh kerusakan mental, kerusakan penguasa kita. Apakah kita mau biarkan kerusakan-kerusakan ini gitu? Akhirnya generasi penerus kita ini sekolah aja susah. Mau mendapatkan sekolah di SMA, SMP yang favorit itu harus membayar tinggi. Dan
Dan ini bukan main-main. Itu adalah contoh kasus. Cucu saya mau bersekolah, tapi dia punya prestasi. Banyak prestasi yang disumbangkan pada negara ini, tapi dia mau mendapatkan sekolah pun harus membayar. Ini bagaimana? Mosok kita mau terus, kita mau ikutin apa yang hari ini sudah dilakukan penguasa, yaitu Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo. Ini yang harusnya kita hentikan, karena mandat ini yang kita berikan itu untuk mengelola negara ini, kepentingan ini untuk kemakmuran rakyat, tapi bukan untuk menyakitin. Maka dari itu jangan salahkan kalau Bapak Jokowi tidak mampu untuk mengelola ini, lebih bagus mundur atau dimundurkan. Jadi bukan hari ini persoalan tapera aja, tapi persoalan ini sudah babliut. Maka dari itu sekali lagi, mau mundur atau mau dimundurkan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.